Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana aplikasi Imonef akademik itu bekerja. Jadi di sini pilihan akses ada 4, operator, kajur, kaprodi, dan dosen. Setiap pengguna ini akan memiliki hak akses yang beragam. Operator akan menjadi admin untuk melakukan proses manajemen data, untuk melakukan manajemen aplikasi Imonef pada lembaga akademik. Kajur punya proses penggunaan juga terbatas, kaprodi, dan dosen. Semua akan diatur sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk dengan admin. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan diperhadapkan dengan halaman admin atau dashboard Imonef akademik. Ini tampilannya seperti ini. Di sini ada ditulis selamat datang admin pusat, dan pada riwayat aktivitas ini menjelaskan tentang setiap pengguna saat mereka login dengan akun mereka masing-masing akan dicatat histori atau riwayatnya. Dan pada dashboard di sini akan memperlihatkan penelitian, pengabdian, publikasi dosen, dan luaran dosen. Ketika data itu sudah terentry nantinya, ini datanya belum terentry, nanti jumlah tridharma dosen itu akan muncul di sini dengan grafik. Kalau kita pilih penelitian, nanti munculnya grafik tentang tridharma dosen, tentang penelitian, seterusnya pengabdian, publikasi, sampai pada luaran. Kita lihat di sini untuk data dosen. Data dosen terdiri dari profil dosen dan prestasi. Nah, pada bagian ini kita dapat melakukan proses pembuatan akun atau data setiap dosen secara sistem, menggunakan sistem, memasukkan nama program studi, NID dosen, NIPI dosen, nama dosen, dan seterusnya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita akan memilih berkaitan dengan bidang keahlian, apakah sesuai dengan bidang program studi, dan kemudian satuan kerja, jabatan akademiknya apa, satuan kerjanya apa, nomor sertifikat pendidik, kemudian masukkan foto profil, pilih berkas, seperti itu, dan selanjutnya kita klik simpan. Nah, pada bagian profil dosen, ini kita juga bisa melakukan proses import data. Jadi misalnya kita sudah punya data tentang dosen itu pada sistem kita. Nah, nanti data itu kita akan sesuaikan dengan form data yang ada pada sistem Imonef akademik. Kemudian kita melakukan import data. Sehingga data itu tidak lagi kita entry secara sistem satu persatu. Nah, kita lihat di sini ketika ada data yang sudah terentry, nanti tampilannya seperti ini. Ada nama, ada program studi, ada status kerja, ada aksi. Aksi ini berkaitan dengan sunting data, artinya kita bisa mengedit dan mengupdate data tersebut. Selanjutnya ada prestasi. Nah, ada prestasi dosen. Jadi prestasi dosen itu nanti ketika dosen itu punya prestasi, kita akan mengentry prestasi dosen, nanti pilih dosen itu pada program studi apa, nama dosennya siapa, tingkat prestasinya apa, tingkatan prestasi pada wilayah apa, nasional, internasional, atau wilayah tempat teritori dia berada, lokal. Nah, selanjutnya tahun diperoleh ditaruh, bukti prestasinya ditulis dan diupload berkasnya.
Selanjutnya kita masuk kepada menu data mahasiswa. Pada menu data mahasiswa terdapat 4 bagian item yang akan melakukan fungsi data mahasiswa pada aplikasi Imonef. Yang pertama, data mahasiswa. Nah, pada bagian data mahasiswa, di sini kita akan melakukan proses mirip seperti data dosen. Tambah data, kita akan mengisi atau mengentri data tentang mahasiswa itu secara berkala. Seperti ini, bisa dilihat. Tetapi kita juga bisa melakukan import data berdasarkan data mahasiswa yang sudah ada. Kita sesuaikan formnya dan kemudian kita import. Kita lihat tentang kuota mahasiswa. Nah, di sini kuota mahasiswa itu juga nanti diatur tahun, daya tampung, calon mahasiswa pendaftar, calon mahasiswa seleksi lulus. Nah, nanti kita bisa membuat seperti ini. Misalnya pada prodi A, tahun akademik sekian, daya tampung berapa, calon pendaftar berapa, calon lulus berapa, kita simpan. Kita lihat pada item mahasiswa asing. Nah, pada mahasiswa asing nanti kita pilih untuk prodi. Nanti di sini ada muncul mahasiswa asal negara dan durasi. Nah, tambah mahasiswa asing, nanti di sini kita masukkan nama mahasiswa asing. Kemudian asal negara, pilih durasi, full time penuh atau part time atau paruh waktu. Kita simpan, nanti tersimpan di sini. Untuk prestasi mahasiswa, ya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ada pada bagian data dosen. Nah, prestasi mahasiswa, kita lihat di sini ada tambah prestasi, ada program studi, ada pilihan tingkat kegiatan, ada pilih jenis prestasi. Nah, misalnya saat kita klik tambah prestasi, nanti kita pilih program studi mahasiswanya itu apa, pilih nama mahasiswanya itu siapa, nanti kita pilih nama mahasiswanya itu, nanti muncul nama mahasiswanya, lalu kemudian kita milih nama mahasiswa itu. Lalu nama kegiatan yang diikut, tingkatannya, lokal atau wilayah, nasional, internasional. Tahun diperoleh, tahun berapa, genap atau ganjil, prestasi ditulis, jenis prestasi, akademik atau non-akademik, simpan. Untuk menu pendidikan, di sini ada terbagi menjadi 1, 2, 3, 5 item. Yang pertama, kurikulum. Nah, pada bagian kurikulum, di sini ada mata kuliah, tambah mata kuliah ada import, sama juga kita bisa mengimport secara massal. Misalnya tambah mata kuliah, kita mengklik tambah mata kuliah, program studi kita pilih tahun kurikulum, pilih kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, jenis mata kuliah, SKS teori, SKS seminar, SKS praktikum. Capaian mata kuliah, pengetahuan, keterampilan khusus, sikap, keterampilan umum, kompetensi, kemudian dokumen rencana, kemudian unit penyelenggara kita pilih. Itu untuk kurikulum. Untuk pengampu mata kuliah, sama, kita klik tambah data, pilih prodi, nama dosen, kita pilih, masukkan tahun akademik, kita pilih, kode mata kuliah, sesuaikan, nanti di sini apakah sesuai bidang ilmu kita centang, lalu kita simpan. Untuk integrasi kurikulum, sama, kita memilih klik tambah integrasi kurikulum, masukkan tahun integrasi, jenis kegiatan, judul kegiatan, nama dosen, nama mata kuliah, bentuk integrasi. Jadi bentuk integrasi ini dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, bab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan. Ada juga yang disebut dengan tugas akhir. Nah, tugas akhir pada bagian ini nanti di sini ada tabel tambah tugas akhir, judul tugas akhir, nama mahasiswa, tahun diangkat. Nanti kita klik tambah tugas akhir. Nanti di sini nama mahasiswa kita masukkan, judul tugas akhir, tahun diangkat, pembimbingnya siapa,
pendamping, pembimbing kita masukkan, lalu kita simpan. Selanjutnya ada tentang kepuasan. Nah, pada bagian ini kita akan melihat tabel, ada tahun, ada jenis kepuasan, sangat baik, baik, cukup, kurang, aksi. Nah, nanti kita masukkan di sini, tambah data. Nanti ini tentang program studi, tahun, keandalan berapa persen, dan seterusnya. Tuliskan tindak lanjut UPPS atau PS terhadap aspek keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, dan selanjutnya. Kalau sudah, klik simpan. Oke, kita lihat bagian kerjasama. Nah, pada bagian kerjasama, contoh, di sini ada tahun akademik, ada program studi, ada lembaga mitra, ada jenis, ada tingkat. Nah, di sini lokal, kita juga bisa ekspor. Kita klik tambah kerjasama. Nah, nanti ditulis di sini. Pilih prodi, pilih tahun akademik, pilih jenis kerjasama, dan semuanya kita lengkapi sesuai dengan tampilan yang ada di layar kita. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, nanti pada bagian penelitian, sama. Kita klik tambah penelitian, lalu kita masukkan tahun akademik, judul penelitian, tema penelitian, tingkat penelitian, bidang apakah sesuai atau tidak, SKS-nya berapa, kemudian sumber biaya ditulis, tuliskan misalnya nama lembaga yang memberikan biaya, kalau memang dari lembaga lain tulis, kemudian jumlah biaya, bukti fisik berkas dimasukkan. Kemudian ketua penelitinya siapa, dari dosen luar atau dosen jurusan, kita klik simpan. Untuk pengabdian, nah untuk pengabdian di sini kita akan melihat ada tabel tahun pengabdian, judul pengabdian. Kita klik tambah pengabdian. Nah, nanti kita akan mengentry sesuai dengan bagian menu pengabdian. Ada tahun akademik, ada judul pengabdian, ada tema pengabdian, tingkat pengabdian internasional, nasional, lokal, atau wilayah, sesuai bidang studi atau sesuai bidang prodi atau tidak, jumlah SKS, sumber biaya, dan seterusnya. Ketua penyelenggara siapa, dosen jurusan atau dosen luar. Kita klik simpan kalau sudah. Selanjutnya publikasi. Nah, pada bagian publikasi, kita klik tambah publikasi. Kemudian jenis publikasi, kita akan pilih jenis nasional tidak terakreditasi, jenis nasional terakreditasi, jenis internasional bereputasi, seminar wilayah, lokal, perguruan tinggi, seminar nasional, seminar internasional, tulisan di media massa wilayah, tulisan di media massa nasional, tulisan di media massa internasional. Kita pilih, kita tambahkan, kemudian judulnya di sini kita lihat contoh permasalahan, ini judulnya dimasukkan, penerbitnya contoh, kita masukkan, tahun penerbit, sesuai bidang prodi atau tidak, kita centang saja, kalau sesuai, nama terbitan contoh, bisa dilihat di sini, jumlah sitasi, akreditasinya, tautan, kita pilih penulis utama, dosen jurusan, mahasiswa jurusan, luar jurusan, simpan. Untuk luaran kegiatan, kita lihat ada luaran dosen. Nah, luaran dosen atau luaran kegiatan di sini berkaitan dengan kategori luaran. Yang pertama ada 4 kategori. Yang pertama Haki A atau paten-paten sederhana, Haki B, hak cipta desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas, desain tata letak sirkuit terpadu, dan lain-lain. Haki ketiga, teknologi tepat guna dan produk, termasuk diantara produk tersentralisasi, terstandarisasi, produk tersertifikasi, karya seni, serta rekayasa sosial. Yang keempat ada buku ber-ISBN dan book chapter. Nanti program studinya kita lihat, lalu klik
luaran. Jenisnya apa? Penelitian, pengabdian, lainnya. Nama kegiatan, memiliki luaran, pemilik luaran kita masukkan. Untuk dosen, pilih nama dosen. Kategori luaran, haki A, haki B, dan seterusnya. Judul luaran, tahun luaran. Kemudian jenis, buku, jurnal, haki, paten, lainnya. Nah, kita lihat untuk luaran mahasiswa. Luaran mahasiswa sama persis dengan luaran dosen. Bedanya yang satu dosen, yang satu mahasiswa. Kita lihat untuk bagian keuangan ada dua menu. Keuangan fakultas dan keuangan program studi. Kita lihat keuangan fakultas. Kita klik data keuangan. Nah, pada data keuangan kita akan masuk tahun, periode tahun. Kita masukkan biaya dosen, masukkan biaya tenaga pendidikan, dan seterusnya dimasukkan. Kalau sudah, kita klik simpan. Begitupun juga dengan keuangan program studi. Kita masukkan data kurang lebih mirip seperti tadi, hanya di sini pilih program studi, pilih tahun akademik, masukkan biaya operasional pendidikan, masukkan biaya operasional kemahasiswaan. Kita klik simpan. Nah, hal ini penting supaya pada sistem Imonef kita dapat melihat keuangan pada setiap prodi, pada setiap fakultas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita lihat lulusan. Pada bagian lulusan ada 1, 2, 3, 4, 5 menu, yaitu capaian pembelajaran. Nah, nanti di sini kita akan masukkan setiap prodi-prodi juga. Misalnya ini sistem informasi. Nah, lulusan capaian pembelajaran di sini ada yang disebut dengan IPK atau indeks prestasi kumulatif. Ada tabelnya tentang tahun lulus, jumlah lulus, minimal, rata-rata, maksimal, rata-rata masa studi. Nanti di sini akan muncul totalnya untuk semua fakultas pada setiap prodi. Selanjutnya waktu tunggu lulusan. Nah, kita akan diperhadapkan juga dengan data seperti ini. Nanti ada tahun lulus, jumlah lulusan, tahun lulusan terlacak, jumlah lulusan dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Nanti kita akan lihat di sini. Nanti kita bisa tambahkan data. Bisa dibuat seperti ini. Jadi WT ini waktu tunggu lulusan, kurang lebih 6 bulan dan seterusnya kita sesuaikan. Kita lihat kesesuaian bidang kerja. Ini berkaitan dengan lulusan. Kesesuaian bidang kerja nanti akan muncul di sini jumlah lulusan dengan tingkat kesesuaian bidang, tahun lulus, jumlah lulus terlacak, rendah, sedang, tinggi. Nanti kita tambah data dan mengentry sesuai dengan petunjuk yang ada. Untuk tempat kerja lulusan masih mirip elemen datanya. Jumlah lulusan bekerja berdasarkan tingkat tempat kerja atau berwirausaha. Nanti ada tahun lulus, jumlah lulusan, tahun lulusan bekerja atau berwirausaha, lokal, wilayah pada wilayah lokal, berkewirausahaan, tidak berizin atau berizin, nasional, internasional, atau multinasional. Kita lihat untuk kepuasan pengguna. Nah, nanti bagian ini karena data masih kosong, dia akan muncul seperti ini, nanti harus diisi sehingga dapat dibaca dengan baik. Untuk penilaian ada menu kerjasama, ada menu mahasiswa, sumber daya manusia, dan capaian Tridharma. Pada penilaian kerjasama kita akan memilih satu program studi. Contoh, untuk kerjasama 3 tahun terakhir, simulasinya seperti ini. Ini contoh, ada nomor, elemen, indikator, ada rumus-rumus atau metode-metode yang digunakan untuk mencapai faktor jenis kerjasama, untuk melihat faktor tingkat kerjasama, akan mengentry sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian mahasiswa, kita akan tampilkan simulasinya seperti ini, ada contoh metode yang digunakan dengan rumus yang dimasukkan. Untuk sumber daya manusia, juga sama, kita pilih program studi, pilih indikator penilaian untuk penilaian dosen, kinerja dosen, penelitian, dan PKM dosen. Misalnya penelitian dosen. Ada rumus yang akan digunakan ketika data semua diisi.
nilainya akan muncul di sini. Yang pertama untuk kecukupan dosen. Yang kedua, presentase DTPS S3, kualifikasi akademik. Selanjutnya, presentase jabatan akademik. Selanjutnya, rasio mahasiswa dan DTPS. Kemudian, presentasi dosen tidak tetap terhadap DTPS. Kemudian, beban bimbingan dosen. Itu untuk sumber daya manusia. Selanjutnya, capaian Tridharma. Kita lihat ada capaian IPK lulusan. Simulasinya seperti ini. Ada prestasi akademik 3 tahun terakhir. Simulasinya seperti ini, bisa dilihat. Ada prestasi non-akademik mahasiswa 3 tahun terakhir. Simulasinya seperti ini. Ada masa studi lulusan setahun terakhir. Simulasinya seperti ini, bisa dilihat. Ada tingkat tempat kerja lulusan. Simulasinya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian, laporan Tridharma dosen. Nah, di sini kita akan melihat Tridharma dosen per periode berdasarkan grafik dan kemudian bisa dicetak. Nanti kita akan memilih program studi tahun dan kita bisa lihat grafik, ekspor, dan cetak laporan dari Tridharma dosen itu. Selanjutnya di sini ada data master. Ini berkaitan dengan kerja admin atau super admin yang nanti akan meng-create atau membuat tahun akademik, kategori publikasi, kategori luaran, kategori dana, kategori aspek kepuasan, program studi, jurusan, fakultas, dan lain-lain. Jadi aplikasi ini sangat dinamis. Kita akan bisa menyesuaikan bagian-bagian yang kurang pada sisi data master. Ya, jadi demikian penjelasan saya berkaitan dengan aplikasi Imonef untuk melakukan monitoring evaluasi berbasis elektronik pada akademik di lembaga sekolah tinggi, universitas, atau lembaga akademik yang lainnya. Terima kasih.